Ya. Di sepanjang pembahasan tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana proses dari sistem pencernaan. Ya, namun ada beberapa hormon yang dia punya peranan penting dalam membantu keberlangsungan dari proses pencernaan. Ya, ada 4 hormon yang utama. Ada gastrin, sekretin, kolesistokinin, dan gastric inhibitory peptide. Oke, kita bahas gastrin ya. Jadi protein yang ada di lambung itu akan merangsang pelepasan gastrin. Nah, ketika gastrin ini dilepaskan oleh lambung, nanti dia akan bekerja melalui beragam cara untuk meningkatkan sekresi HCl dan pepsinogen. Di mana HCl dan pepsinogen ini merupakan bahan yang sangat penting dalam memulai pencernaan protein ya. Jadi itu salah satu fungsi dari gastrin. Fungsi yang kedua, meningkatkan motilitas lambung, merangsang motilitas ileum, melemaskan sfinkter ileosekal, dan memicu pergerakan massa di kolon. Jadi fungsi-fungsi yang semuanya ini ditujukan untuk menjaga isi usus itu agar tetap bergerak maju ya, sewaktu makanan baru tiba. Fungsi yang ketiga, membantu memelihara lapisan dalam saluran cerna yang berkembang baik dan dapat hidup secara fungsional. Ya, jadi bisa diperkirakan bahwa sekresi gastrin ini dihambat oleh akumulasi asam di lambung dan oleh adanya asam dan konstituen yang lain di lumen duodenum ini mengharuskan perlambatan dari sekresi lambung. Oke, hormon yang kedua ada sekretin. Jadi sewaktu lambung itu mengosongkan isinya ke dalam duodenum, adanya asam di duodenum ini akan merangsang pelepasan sekretin. Yang mana fungsi sekretin dia menghambat pengosongan lambung untuk mencegah masuknya lebih banyak asam ke dalam duodenum hingga asam yang ada itu telah dinetralkan. Yang kedua, menghambat sekresi lambung untuk mengurangi jumlah asam yang diproduksi. Lalu dia juga merangsang sekresi empedu oleh hati ya, yang juga dialirkan ke duodenum untuk membantu proses netralisasi. Oke. Lalu hormon yang ketiga ada kolesistokinin. Jadi sewaktu kimus itu dikosongkan dari lambung, lemak dan nutrien lain itu masuk ke duodenum. Nutrien ini khususnya lemak dan dengan tingkat yang lebih rendah, produk protein menyebabkan pelepasan kolesistokinin. Kolesistokinin ini punya fungsi untuk menghambat motilitas dan sekresi lambung. Ya, jadi waktu untuk pencernaan dan penyerapan nutrien yang sudah ada di lambung itu cukup. Fungsi yang kedua, dia akan meningkatkan kontraksi kantung empedu dan relaksasi dari sfinkter Oddi ya, sehingga empedu yang dialirkan ke dalam duodenum ini punya fungsi untuk mempermudah pencernaan dan penyerapan lemak. Jadi dia ibaratnya itu seperti efek deterjen ya. Efek deterjen dari garam empedu ya. Ini sangat penting bagi kemampuan lipase pankreas untuk melaksanakan tugasnya. Dan fungsi yang ketiga dari kolesistokinin ini adalah memfasilitasi nutrien yang tercerna. Kolesistokinin ini juga sebagai regulator yang penting untuk asupan makanan. Jadi dia punya peranan penting dalam rasa kenyang, ya, sensasi rasa kenyang. Lalu hormon yang keempat ada gastric inhibitory peptide. Ya, jadi hormon yang baru ditemukan dan dikeluarkan oleh duodenum. Gastric inhibitory peptide ini membantu mendorong pemrosesan metabolik nutrien setelah nutrien tersebut terserap. Ya, jadi itu adalah keempat hormon yang memiliki peranan penting dalam proses pencernaan. Begitu teman-teman untuk sistem pencernaan kita. Ya, jadi daftar pustakanya kali ini saya menggunakan buku
Priest ya, Patofisiologi volume 2 edisi 6, dan buku Laurel Sherwood, Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, mulai dari anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan sampai pada hormon-hormon apa saja yang berperan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.